Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan presentasi kami yang berjudulkan Akuntansi Kewajiban dan Utang. Dari kelompok 4 yang beranggotakan Eka Novia Susianti, NPM 1, Fuji Lutfi Astuti, NPM 2, Ervinda Kusuma Dewi, NPM 27, Fitrotus Salamah, NPM 30, Asnia Salsabila, NPM 38, dan saya sendiri, Afrisdi Indah, NPM 50. Definisi kewajiban atau utang. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Selanjutnya, klasifikasi kewajiban. Setiap entitas pelaporan di lingkungan pemerintahan daerah harus mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dengan tanggal pelaporan yang dengan klasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek dan atau sebagai kewajiban jangka panjang. Pengertian dari kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu maksimal 12 bulan setelah tanggal pelaporan sebelumnya. Sedangkan kewajiban jangka panjang, kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu lebih 12 bulan setelah pelaporan sebelumnya. Pengakuan transaksi kewajiban ada dua. Yang pertama, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada saat sampai pelaporan keuangan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua yaitu kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan. Yang pertama ada transaksi dengan pertukaran, yang kedua transaksi tanpa pertukaran, yang ketiga kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dan yang terakhir kejadian yang diakui pemerintah. Pengukuran kewajiban. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pengukuran untuk masalah khusus, utang kepada pihak ketiga. Yang pertama, pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Yang kedua, jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintah harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non-pemerintah. Utang transfer. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Utang transfer dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, utang bunga. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang bunga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu utang perhitungan pihak ketiga. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan atau potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Dan bagian lancar utang jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang selanjutnya itu kewajiban lancar lainnya. Yang termasuk dalam kewajiban lancar lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Misalnya, utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Yang ketiga, utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan.
Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Yang keempat, utang pemerintah yang diperjualbelikan. Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk periode akuntansi. Hal ini dibutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan. Penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya. Dan penilaian pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah. Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo. Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Dan yang terakhir yaitu perubahan valuta asing. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. Penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh pemerintah pemegangnya, maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan dalam laporan operasional dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan. Tunggakan. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk daftar umum kreditur pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban. Saya Azmia Salsabila, NPM 1901020038 akan menjelaskan terkait restrukturisasi utang. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi tersebut dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas pada masa depan yang telah ditetapkan dengan persyaratan yang baru. Kemudian, informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait. Selanjutnya yaitu jenis restrukturisasi, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembiayaan kembali. Pembiayaan kembali adalah mengganti utang lama yang termasuk tunggakan dengan utang baru. Jenis kedua yaitu penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang, yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang telah ada. Untuk penjadwalan utang, itu terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama yaitu perubahan jadwal pembayaran, yang kedua penambahan masa tenggang, dan yang ketiga menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang telah jatuh tempo atau yang telah tertunggak. Selanjutnya masih terkait dengan restrukturisasi utang. Jika jumlah pembayaran kas pada masa depan sebagaimana telah ditetapkan dalam persyaratan baru, utang termasuk dalam pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang yang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang telah ditentukan dalam persyaratan yang baru.
Hal itu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagaimana dalam bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan. Selanjutnya, suatu entitas itu tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang. Penghapusan piutang. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada Pernyataan Nomor 9 Paragraf 73 PP Nomor 71 Tahun 2010 berlaku. Namun, jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatat dilakukan dengan aset non-kas ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan Pernyataan Nomor 9 Paragraf 73 yang ada pada PP Nomor 71 Tahun 2010 serta mengungkapkannya pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dengan aset non-kas yang berhubungan. Berkaitan dengan penghapusan piutang ini, yaitu pada Pernyataan Nomor 9 Paragraf 73 yang ada pada PP Nomor 71 Tahun 2010 berbunyi, jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru, utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangkan nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan. Selanjutnya yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah. Untuk biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitannya dengan peminjam dana. Untuk biaya-biaya yang dimaksud pada poin pertama yaitu terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik itu pinjaman jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua yaitu komitmen fee atas dana pinjaman yang belum ditarik. Yang ketiga, amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman. Yang keempat, amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, biaya ahli hukum, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut yang diperlukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Kemudian, biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah yang kedua yaitu biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu atau disebut sebagai qualifying asset harus dikapitalisasikan sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut. Kemudian, biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah yang ketiga yaitu apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Namun, apabila biaya pinjaman tersebut tidak diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf 86 SAP. Kemudian, biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah yang keempat yaitu apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset, maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang atau weighted average atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan dalam selama periode pelaporan. Pencatatan akuntansi kewajiban. Pada kasus akuntansi pemerintah daerah, pihak yang memiliki hak untuk melakukan transaksi utang piutang biasanya adalah pejabat atau pengelola keuangan daerah atau PPKD selaku bendahara umum daerah atau BUD, yang mana transaksi utang piutang tersebut dilakukan atas nama kepala daerah.
meskipun nantinya uang yang diperoleh dari utang diserahkan ke SKPD selaku pengguna anggaran. Komitmen utang piutang tetap dilakukan oleh PPKD selaku BUD. Dengan demikian transaksi utang hanya dicatat oleh PPKD dan tidak dicatat oleh SKPD. Contoh kasus dari utang pinjaman yaitu pejabat pengelola keuangan daerah PPKD selaku bendahara umum daerah atas nama kepala daerah di Pemda ABC melakukan pinjaman jangka panjang kepada Bank Mandiri senilai 10 miliar untuk pembangunan jembatan di Kecamatan XYZ. Nah, kebijakan ini sudah tertera dalam Pemda ABC. Jurnal yang dibuat yaitu seperti berikut, yaitu laporan operasional dengan basis aktual. Keterangannya yaitu kas daerah pinjaman jangka panjang kepada lembaga keuangan bank dalam negeri. Debitnya yaitu 10 miliar dan kreditnya 10 miliar. Kemudian laporan realisasi anggaran dengan basis kas, yaitu keterangannya estimasi perubahan SAL, penerimaan pembiayaan, debitnya 10 miliar, kreditnya 10 miliar. Pengungkapan kewajiban. Yang pertama yaitu utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar schedule utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kegunaan analisis informasi yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu meliputi jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberian pinjaman. Kemudian jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah pinjaman yang terutang pada periode berjalan, tingkat bunga yang berlaku. Kemudian konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Kemudian perjanjian restrukturasi utang meliputi penggunaan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, dan pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. Kemudian jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kredit. Contoh pengungkapan kewajiban. Rekening utang jangka pendek menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun sejak tanggal 31 Desember 2011 dan 2012 dengan masing-masing sebesar 14.965.000, 319.061 rupiah dan 5.254.925,12 rupiah. Nah, saldo masing-masing rekening utang dalam bentuk kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut. Yaitu yang pertama utang perhitungan pihak ketiga. Yang mana saldo rekening perhitungan pihak ketiga per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar 2.575.987.591 rupiah dan 814.303.732 rupiah. Saldo utang perhitungan pihak ketiga per 31 Desember 2012 merupakan utang kepada rekanan atas pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2012 yang belum dibayarkan sampai tanggal 31 Desember 2012. Kemudian utang pemotongan pajak, yang mana hutang pemotongan pajak yaitu hutang jangka pendek lain antara lain-lain untuk tahun ajaran 2012 sebesar 24.647.338 yang berupa pembayaran pajak yang belum disetor oleh bendahara kepada SKPD. Kemudian yang terakhir yaitu bagian lancar utang jangka panjang, yang mana saldo rekening bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar 104.728.337.61.
Selanjutnya yaitu akuntansi persediaan, di mana persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu klasifikasi persediaan, di mana persediaan merupakan aset yang berupa yang pertama, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka operasional pemerintah daerah. Yang kedua, barang atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dan yang keempat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Nah, persediaan itu dapat terdiri dari barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, kemudian pita cukai atau leges, kemudian bahan baku, selanjutnya barang dalam proses atau setengah jadi, kemudian tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang terakhir hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu pengakuan transaksi persediaan, di mana persediaan diakui yang pertama pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, kemudian pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah ke tangan pemerintah. Kemudian pengukuran persediaan diukur melalui biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Kemudian yang kedua, persediaan diukur melalui harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Dan yang ketiga, persediaan diukur melalui nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Nah, biaya perolehan persediaan itu meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Selanjutnya ada pencatatan akuntansi persediaan. Persediaan merupakan bagian dari aset. Oleh karenanya, persediaan memiliki saldo normal di sisi debit. Artinya, jika terjadi transaksi yang menyebabkan penambahan nilai persediaan, maka dicatat di sisi debit. Sebaliknya, jika terjadi transaksi yang menyebabkan berkurangnya nilai persediaan, maka dicatat di sisi kredit. Berikut ada contoh. Nah, pada tanggal 3 Maret 2015, Dinas Pendidikan Kabupaten Manian membeli peralatan tulis kantor dan beberapa bahan habis pakai atau BPH lainnya dengan total nilai transaksi Rp5 juta tunai. Maka jurnal yang dibuat Dinas Pendidikan Kabupaten Manian adalah untuk laporan operasional berbasis akrual dengan keterangan persediaan BPH sebesar 5 juta di sebelah kredit debit dan kas bendahara pengeluaran sebesar 5 juta di sebelah kredit. Dan untuk laporan realisasi anggaran basis kas dengan keterangan belanja barang BPH dengan debit sebesar 5 juta dan estimasi perubahan sal di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya ada penilaian persediaan. Yang pertama, pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Penyesuaian yang dimaksud dibuatkan jurnal penyesuaian pembebanan persediaan. Dan yang kedua, ada penilaian inventarisasi fisik persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama yaitu metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang. Dan yang kedua, ada harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenisnya. Nah, di sini terdapat lagi contoh melanjutkan kasus pembelian peralatan tulis kantor dan beberapa bahan habis pakai atau BPH oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Manian di atas pada 31 Desember 2015. Setelah dilakukan perhitungan fisik, nilai persediaan yang masih tersisa adalah senilai Rp1 juta. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat Dinas Pendidikan Kabupaten Manian
adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk laporan operasional basis akrual. Di sini terdapat beban BPH di sebelah debit sebesar 4 juta dan persediaan BPH di sebelah kredit sebesar 4 juta. Dan untuk laporan realisasi anggaran berbasis kas itu tidak ada jurnal karena tidak terkait dengan anggaran. Di sini juga terdapat keterangan nilai 4 juta itu disebut sebagai nilai yang sudah menjadi beban atau habis pakai. Diperoleh dari nilai persediaan awal sebesar 5 juta rupiah lalu dikurangi nilai persediaan akhir sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya ada pengungkapan persediaan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan terkait persediaan adalah yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Yang kedua, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.